Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, aku diberkati. Kurang semangat apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, aku diberkati. Amin. Apapun yang sedang kita alami pada hari ini, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Tetap katakan puji Tuhan, aku diberkati. Karena kasih setia Tuhan sesungguhnya dalam setiap hidup kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pusat pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan yang sungguh sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami masuk ke dalam hadirat lebih lagi Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau yang akan berkati setiap puji-pujian dan sembah kami agar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiap-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalam-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian.
Engkau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan syukur kami, menaikkan puji-pujian dan sembah kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan kita semua, Tuhan yang besar, yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Pujilah Dia. Bapak Ibu Saudara masih semangat untuk meninggikan nama Tuhan? Amin. Amin. Biar nama Tuhan saja ditinggikan.
Bapak Ibu Saudara saya bersama berduduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ku
Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, ada satu pembaharuan. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin pada hari ini semua hal-hal ajaib akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi juga guru-guru sekolah minggu Calvary Kids yang akan mengajar pada hari ini, supaya anak-anaknya masih kecil ini juga mereka mendapatkan firman Tuhan dan mereka boleh dewasa di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, saudaraku. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Yang siap katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan ketika saudara responi dengan benar, saudara, maka firman Tuhan akan mengalir. Ya, ketika firman Tuhan diresponi dengan sungguh-sungguh, Dia akan mengalir dalam kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, memberi kekuatan, mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, jangan tidur, saudara. Karena kalau tidur, saudara nggak dapat apa-apa. Kemarin saya lihat di beberapa gereja besar ya, artinya di jemaat yang ribuan gitu ya, hamba Tuhan ini ternyata suka ngelihat jemaatnya tidur, karena mungkin AC-nya terlalu dingin ya, terus kemudian atau terlalu panas, jadi serba salah nih, dingin, kedinginan, panas, kepanasan, semua pada tidur ya. Pengalaman Pastor Yuni minggu yang lalu sampai bangun. Ada beberapa yang tidur. Saya punya tips saudara, supaya saudara nggak tertidur ya. Mau yang sudah tua, yang masih muda, atau yang punya penyakit gula. Katanya kalau penyakit gula, itu bawaannya ya kemarin seperti ini. Tipsnya gini saudara, saudara fokus bukan ke suatu titik saudara, ya fokus ke mimbar sini, ke altar. Dan saudara pasti bisa berinteraksi. Mata saudara nggak akan tunduk, itu bahasa Jermannya. Nggak akan ngantuk. Tapi kalau saudara fokusnya ke bawah, ya satu titik ya, lihatin ubin ya. Kamu melihat ke mimbar, 5 menit saudara tidur nyenyak. Yang biasanya nggak pernah tidur ya, bisa tidur di gereja ya. Karena saudara fokusnya sama ubin. Tapi kalau ketika saudara fokus kepada firman Tuhan itu diresponi, dia akan mengubah kehidupan saudara. Amin. Amin. Jadi jangan ada yang tidur ya hari ini ya. Amin. Saudara segar? Amin. Ya. Nah, saudaraku, saya mau bicara soal less and more. Artinya kurang dan lebih. Siapa di sini kalau yang makan enak pengen nambah, angkat tangannya? Ya, wah jujur. Kalau saya mah mau. Kemarin kita makan apa? Ibu cucu di sana pizza ya. Aduh, saya nambah. Ada rasa keju, ada rasa mushroom, ada rasa yang lain-lainnya. Ibu cucu ulang tahun. Jadi kemarin kita diundang ke sana. Terus, wah nambah. Walaupun saya lagi diet. Ya. Siapa yang suka nambah kalau makanan enak? Angkat tangannya. Enggak jujur. Ya. Kecuali yang diet ya. Nah, yang porsi besar. Biasa ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun juga anak muda yang masih makannya banyak gitu ya, itu kalau porsi jumbo dibandingin lebih suka yang porsi jumbo, betul nggak? Ada orang bilang gini, lebih enak di sana makanannya di restoran kan? Kenapa? Porsinya lebih banyak. Jadi orang tuh biasanya pengen lebih, betul? Nah makanya kalau di luar kota ada restoran-restoran all you can eat, itu laku, saudaraku. Tetapi pengusaha-pengusahanya udah pasti dia memperhitungkan supaya nggak rugi, ya. Ya rugi ada 1-2 lah, yang misalnya makannya istilah kasarnya kayak kebo, gitu ya, makannya wah rakus gitu ya. Tapi kebanyakan orang udah ditakar, makan segini pasti kenyang. All you can eat boleh di take away ya? Boleh kan? Harus dine in gitu kan? Jadi restoran itu begitu laku. Nah kemarin di Sukabumi belum ada restoran take away. Mungkin restoran take away, restoran all you can eat. Mungkin ada pengusaha-pengusaha di sini yang mau buka, nah pasti laku, ya. Kemarin lagi Natal, saya diundang sebetulnya sama sebuah hotel, ya. Dia mengadakan Christmas dinner all you can eat. Tiketnya berapa saya tanya? Sampai cek. Terus
tinggal sisa beberapa tiket aja. Ngeluarin berapa tiket? 400 orang. Wah, saya bilang, orang-orang ternyata pengen sesuatu yang lebih. Karena makan sepuasnya sampai kenyang, sampai pokoknya tapi yang boleh bawa pulang. Wah, orang nggak mau rugi ya. Sesuatu yang lebih itu sifat manusia kita. Kita pengennya more and more and more gain gitu ya. Saudara pernah nonton konser atau suka lihat konser? Biasa di akhir konser musisi itu udah dada sama penonton. Tapi begitu mereka musisi itu masuk, mereka pasti more. Nah musisinya keluar lagi, nambah lagi lagunya, pengen lagi, ya seperti itu. Nah, saudaraku, kehidupan secara jasmani kita ingin sesuatu yang lebih. Tetapi hari ini berbeda dengan kerohanian kita, saudaraku ya. Tema firman Tuhan pada hari ini, less of me, more of God. Sama-sama ucapkan, less of me, more of God. Artinya saya berkurang, Tuhan yang bertambah-tambah. Jadi kehidupan kita secara jasmani ini yang harus berkurang, tetapi Tuhan yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Nah, kita bahas dulu tentang less of me. Jadi hidup kita, keinginan kita, keegoisan kita, kemunafikan kita, ketamakan kita itu harus berkurang. Yang terutama kita tidak berbuat dosa lagi. Manusia masih bisa berdosa? Masih. Tetapi Tuhan katakan apa? Jangan berbuat dosa lagi, ya. Dan more of God. Jadi hidup rohaninya, kerohaniannya, hubungannya dengan Tuhan akan terus bertumbuh, bertambah-tambah. Goalsnya apa? Tujuannya adalah agar kita di tahun ini mendapatkan tahun kemurahan Tuhan dan penuaian. Siapa yang ingin kemurahan Tuhan dan penuaian di tahun yang terjadi? Amin. Ya, Tuhan akan catat itu. Nah, bagaimana agar less of me, more of God itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama saya catat dan saya memeriksa firman Tuhan, ikuti pimpinan Roh Kudus. Sama-sama ucapkan, ikuti pimpinan Roh Kudus. 1, 2, 3. Iya, di dalam hidup kita ada dua pilihan. Selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, ya nggak hanya dua. Dan kita harus dua itu pilihan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengikuti keinginan daging atau kita mengikuti keinginan roh, ya. Itu yang akan terjadi. Mari kita baca di dalam Markus 14. Saudara yang tidak membaca Alkitab sama-sama baca di depan ya. Ayat 38. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini dikatakan roh itu menurut, tetapi daging ini lemah. Ya, jangankan kita. Ingat cerita Yunus, saudaraku. Yunus itu seorang nabi, disuruh sama Tuhan pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke sana enggak? Dia nggak pergi ke sana, dia melarikan diri, dia menjauh dari panggilan Tuhan, dia pergi ke kota Tarsis, ya. Tetapi di tengah perjalanan, Yunus itu diperhadapkan dengan satu masalah dan itu Tuhan yang buat supaya apa? Supaya Yunus berbalik dan bertobat. Tidak bertobat juga, akhirnya dia tenggelam. Dan ketika tenggelam diselamatkan oleh ikan besar, ya, dan ditelan. Dan di dalam perut ikan itulah selama 3 hari Yunus bertobat. Yunus bertobat setobat-tobatnya, saudara-saudara. Dia memohon kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mendengar. Tetapi Tuhan kasih waktu 3 hari, saudara. Ya, untuk Yunus sungguh-sungguh bertobat. Sehingga akhirnya dia dimuntahkan dan kembali dia memberitakan kepada orang-orang Niniwe supaya orang-orang Niniwe bertobat dari semua dosa-dosanya. Dan akhirnya apa? Niniwe, penduduk Niniwe semua bertobat dan Tuhan tidak jadi menghukum. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa ketika kita ikuti pimpinan roh, ya seperti Yunus, ya awalnya dia tidak diberkati dan tidak jadi berkat. Tetapi ketika dia akhirnya bertobat dan mengikuti apa yang Tuhan mau, dia jadi berkat dan memberkati orang. Orang Niniwe semua bertobat. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Dimanapun kita berada, ketika kita mengikuti pimpinan roh, saudara, di area keluarga saudara, di tempat pekerjaan, dimanapun saudara berada, di komunitas, di circle saudara, saudara akan menjadi berkat. Tetapi kita harus ikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak,
kita tidak akan pernah jadi berkat. Ya, saudara ya. Jadi roh manusia itu di dalam saudara kita, di dalam saudara dan kita semua itu penurut, tetapi daging lemah. Ya. Dan seringkali daging itu menuntun kita ke arah yang salah. Makanya Tuhan katakan kita harus mengikuti keinginan roh. Ya. Dan roh itu menuntun kita ke arah yang benar. Saudara. Pimpinan Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi hidup kita kitanya berkurang, tetapi Tuhan yang bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, posisi saudara akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Terus naik, sehingga saudara bisa mengalami keajaiban di dalam kehidupan saudara. Ya, ikuti pimpinan Roh Kudus. Itu yang pertama, agar kehidupan kita less of me, more of God. Sama-sama katakan, ikuti pimpinan Roh Kudus. 1, 2, 3. Yang kedua adalah agar kita mengalami less of me, more of God. Kita semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah-tambah. Kita harus punya level iman yang lebih tinggi. Kita baca coba di dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan garis bawahi di situ katakan bertambah teguh dalam iman. Artinya iman itu jangan stuck di situ aja, tetapi dia terus bertambah-tambah dan bertambah teguh. Ya. Iman perlu nggak? Sangat perlu. Ketika kita percaya Yesus saja, kita butuh iman. Karena firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman, saudara. Kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 1 sampai 40, kita nggak usah baca, tapi nanti saudara baca di rumah masing-masing. Di situ ada tentang saksi-saksi iman, saudara. Dan di situ dicatat salah satunya adalah karena iman Musa memimpin bangsa Israel melintasi laut yang kering. Kok bisa? Lautnya terbelah. Seru ya kalau saudara baca ayat firman Tuhan. Dan lautnya terbelah jadi kering. Dan mereka sampai ke seberang sana dengan selamat. Ketika bangsa Mesir mengejar, mereka tidak bisa mengikuti. Mereka tenggelam. Dan bangsa Israel diselamatkan. Karena iman juga, benteng Yeriko dihancurkan. Bukan karena usaha manusia atau kemutahiran senjata pada waktu itu, tapi karena kuasa Tuhan. Ya. Nah, kalau saudara sakit perlu iman nggak? Perlu iman, saudara. Yang mau mulai usaha baru di tahun 2025 ini, ya, habis Cincia, Imlek saya dapat angpau banyak nih, ya gitu ya. Saya mau mulai usaha, perlu iman nggak saudara? Perlu iman supaya usahanya berhasil, seperti itu ya, saudara ya. Tapi di sini saya mau mengajak saudara untuk memiliki iman yang lebih lagi, iman yang bertambah-tambah. Iman yang bergerak, saya namakan iman yang dinamis. Iman yang terus bertambah, sehingga saudara akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, iman yang dinamis. Sama-sama katakan iman yang dinamis. Ya, iman yang bergerak. Kalau nggak bergerak itu mati, saudara. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, coba kita baca dalam Yakobus 2:26. Ya, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman. Iman tanpa perbuatan itu mati. Hanya iman saja itu tidak ada apa-apanya, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi ketika Yosua mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Yosua pada waktu itu mendapatkan pewahyuan bahwa benteng Yeriko akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Tapi pewahyuannya gini, kamu dengan bangsa kamu harus mengelilingi benteng ini sebanyak 7 kali. Dan di hari yang ke-7, kamu harus 7 kali muter. Ya, kurang lebih seperti itu pewahyuannya. Nah, saya mau sedikit saudara pernah cari nggak luasnya benteng Yeriko berapa? Di sini ada guru sekolah minggu saya. Makasih ya, Bu, udah hadir. Ibu Vera. Ada yang tahu?
Nah, nggak suka Google ya. Saya suka Google nih. Wah, pengen tahu nih luasnya Benteng Yeriko itu sebesar apa sih? Tebalnya di mana sih? Gitu. Ternyata Benteng Yeriko luasnya 4 hektar. Nah, ya kita sedikit hitung-hitungan. Karena saya senang jalan, jadi kita hitung dengan step ya. Jadi 4 hektar itu berapa meter? 40.000 meter. Ya, 1 hektar 10.000 meter. Nah, 10.000 meter kalau kita anggap bahwa 1 meter itu 1 langkah, ya, jadi 1 hektar itu kurang lebih 10.000 langkah. Ya, karena saya suka jalan, saya suka menghitung itu. Oh, saya udah 7.000 langkah nih. Oh, saya 8.000 langkah. Nah, 10.000 langkah itu kalau dihitung jam kurang lebih 1,5 jam. Saudara berjalan itu 10.000 langkah. Ya, itu ya Pak Teddy berapa jam kalau jalan pagi? 1 jam. 1 jam berarti kurang lebih 8.000-an lah. Nah, kalau 1,5 jam itu bisa sekitar 10.000 langkah. Nah, 1,5 jam 10.000 langkah. Nah, saudaraku, luasnya Benteng Yeriko tadi berapa hektar? 4 hektar. Jadi kalau dihitung jam, kurang lebih berapa jam? 6 jam. 1,5 kali 4 jam. Ya. Saudara kebayang ketika Pak Wahyuan ini datang kepada orang-orang, kepada bangsa Israel, Yosua bilang, benteng Yeriko akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan, tapi kita harus mengelilingi benteng itu sebanyak 7 kali, dan di hari terakhir, hari ke-7 harus 7 kali. Nanti Tuhan akan mengadakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Ya, orang-orang yang mendengar mungkin seru, karena ahli-ahli Alkitab mengatakan, menafsirkan bahwa pada zaman itu berbagai generasi di bangsa Israel. Ya, kalau generasi yang baru kan dia katakan gini, aduh Yos, tengah hari gini harus jalan-jalan muterin benteng, nggak mau ah. Ya, mungkin ada yang bilang Yosua maksudnya, Yos ya, mendingan kita perang, mati di medan perang daripada kita keliling-keliling kayak orang bego. Kita harus berperang, mati di medan perang. Ya. Apa jadinya kalau pada waktu itu semua bangsa Israel kurang lebih pada gitu semua. Yos, gua lagi mager, nggak mau bergerak. Apa jadinya seru? Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi puji Tuhannya, bangsa Israel taat. Mereka mau melakukan apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Yosua untuk bangsa Israel, untuk mencapai kemenangan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak ikut pada waktu itu. Tidak semua. Ada orang tua mungkin yang sudah renta, kemudian orang yang sakit, atau juga generasi-generasi yang tidak mau bergerak. Generasi-generasi yang hayang cicing wae. Pengen diem aja, pengennya berkat yang besar itu, tapi nggak mau bergerak, nggak bisa. Dan orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, bergerak menurut pewahyuan Tuhan, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi mereka yang bergerak, ya, dan mereka mulai mengelilingi benteng Yeriko, mereka mendapatkan kemenangan. Dan mereka sekarang merasakan kemenangan yang luar biasa ketika mereka bergerak mengikuti pewahyuan daripada Tuhan. Mereka mengikuti apa yang Tuhan mau, mereka mendapatkan kemenangan. Amin. Demikian pula kita, ya. Saudara harus punya iman yang dinamis, iman yang bergerak, iman yang disertai apa? Perbuatan. Kalau saudara beriman, saudara akan diberkati dan berhasil. Ayo mulai mengerjakannya, saudaraku. Kalau saudara akan diberkati dan berhasil, ulah cicing. Itu bahasa Sanskertanya, bahasa Jermannya ulah cicing. Jangan diam aja. Kita harus mulai bergerak untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Iman tanpa perbuatan mati. Jadi perbuatan ini sebenarnya diberkati oleh Tuhan. Ya, ketika kita berbuat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan buat berhasil. Ya, ulah cicing. Bilang sama sebelahnya, ulah cicing lagi. Jadi kalau saudara mau beriman, bisnis saudara akan berhasil menjadi besar, mulai bergerak, maka bisnis itu akan menjadi besar dan berhasil. Amin. Ya. Kalau saudara beriman, GBS Kalvar ini akan menjadi ratusan orang, ribuan. Amin. Itu doanya Omah pada waktu dulu. Saya bilang, kok bingung ya Omah?
ratusan orang, ribuan orang. Di sini paling besar tuh gereja Katolik dan juga HKBP, itu jumlahnya 2.000 orang kurang lebih. Ini GBS bisa jadi ribuan orang. Oh ternyata Tuhan bisa berkehendak lain, Saudara. Ya, ada beberapa yang sudah menjadi hamba Tuhan, ya, angkatannya Ibu Vera, dan mereka menembalakan jemaat ribuan orang. Oh ternyata jadi berkat. Jebolan-jebolan dari GBS ini menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Ya, kalau saudara percaya bahwa GBS ini akan menjadi besar, saudara mulai menginjil. Mulai dari keluarga saudara, bawa seluruh keluarga. Saudara bisa bayangkan kalau satu orang keluarga di sini, anggota keluarganya belum kenal Tuhan, mereka datang ke tempat ini akan penuh. Ini jumlahnya kurang lebih 60 orang. Kalau 60 orang kali 2 kali 3 berapa? Ratusan orang. Natal, wah saya senang banget lagi Natal. Ya, sampai di tangga-tangga semua pada duduk, semua orang-orang karena nggak kebagian duduk. Coba bayangkan kalau GBS tiap minggu seperti itu, saudara. Ini akan terus berkembang ke kiri dan ke kanan, ke atas. Amin. Amin. Gereja kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan banyak jiwa boleh percaya pada Tuhan Yesus. Karena masih banyak di luar sana. Jangan saudara bilang, sudah pada ke gereja itu, gereja GGS misalnya, gereja GKK misalnya gitu ya. Enggak, saudara, di Sukabumi ini masih banyak orang yang perlu saudara injili. Nggak perlu memindahkan dari gereja lain ke GBS, tapi saudara harus mulai menginjili, mulai dari lingkungan saudara, rumah saudara, lingkungan rumah, keluarga saudara, kemudian kota saudara, teman-teman terdekat. Mereka butuh saudara untuk saudara mengenalkan mereka pada Yesus. Ya, amin. Puji Tuhan. Ya, iman yang bergerak, saudara. Nah, ketika iman saudara disertai dengan perbuatan, itu sangat powerful, sangat ada kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Ya, saudara, iman kita harus dinamis, iman kita harus bergerak. Amin. Amin. Coba semuanya bangkit diri. Kita akhiri. Enggak, ya. Ya, semuanya coba gerak. Coba gerak ini, semuanya bergerak. Bukan apa-apa, tapi iman yang dinamis. Coba bilang, iman yang dinamis. Iman dinamis. Oke, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Itu namanya bergerak. Iman yang bergerak, enggak cicing wae, enggak diam aja, tetapi iman disertai perbuatan sangat powerful. Saudara praktekkan dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara. Ya. Puji Tuhan, itu iman yang dinamis, ya. Yang terakhir adalah selalu terhubung dengan Tuhan, agar kita bisa less of me, more of God. Itu harus kita terus berhubungan dengan Tuhan. Ya. Istilah kerennya encounter, pernah dengar? Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak pernah sesuatu yang sia-sia. Pasti seseorang yang berjumpa dengan Tuhan akan diubahkan kehidupannya. Ya. Oleh sebab itu kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Dan manusia ini memang diciptakan untuk terhubung, saudara. Coba, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu kata siapa? Kata firman Tuhan, betul. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, 2, 3. Semoga Allah memutuskan kamu, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada tangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, memang diciptakan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan agar kita terkonektif, agar kita punya relationship tubuh ini, ya, agar manusia terkoneksi dengan dunia sekitar kita. Ya, kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa menghirup, ya, kemudian kita bisa berbicara. Itu artinya kita bisa berkomunikasi, kita makhluk sosial. Ya, oleh sebab itu kita diberi oleh Tuhan alat komunikasi. Kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita bisa menolong orang, itu tubuh kita. Ya. Jiwa untuk kita bisa merasakan kasih sayang, itu jiwa. Bisa merasakan jatuh cinta berjuta
Rasanya siapa yang pernah jatuh cinta? Atau yang sedang jatuh cinta? Nah, ada yang ketawa-ketawa nih sedang jatuh cinta ya. Udah 17 tahun belum? Atau yang suami istri? Boleh nggak jatuh cinta lagi? Boleh. Asal jangan jatuh cinta sama istri orang, jatuh cinta sama suami orang, sama istri sendiri, sama suami sendiri jatuh cinta lagi, sehingga itu akan menimbulkan keharmonisan yang luar biasa. Ya, kita harus pelihara itu sebenarnya. Saudara yang sudah punya pasangan, ya, terus tumbuhkan cinta itu, walaupun udah 40 ke atas, udah mulai keriput-keriput. Ya, 50 ke atas sudah mulai. Tapi tumbuhkan rasa cinta itu supaya di keluarga itu ada keharmonisan. Apa yang membuat orang cerai itu? Ekonomi betul. Terus apa lagi salah satunya? Ningali nu herang, ningali nu gelis. Ningali nu gelis si Leo dari apa? Ini cuma contoh ya Pak Leo. Dari perem jadi bentak gitu. Dari sipit jadi glow gitu kan. Ningali nu gelis. Itu salah satunya. Dan kita yang sudah punya pasangan, kita harus coba menimbulkan rasa cinta itu lagi. Ya, yang begitu dalam sehingga kita merasakan keharmonisan yang luar biasa. Ya, itu jiwa kita. Nah, roh diciptakan oleh Tuhan untuk kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Itu roh kita. Sehingga ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, itu yang membuat roh kita semakin kuat. Makanya Paulus mengatakan, tubuh ini semakin lemah, tetapi rohku semakin kuat. Kenapa? Kita terus terhubung dengan Tuhan. Tetapi harus terhubung, sama-sama katakan terhubung. Terconnected. Relationship-nya sama Tuhan tuh baik-baik saja. Jangan putusnya nyambung. Nanti berdoa, nanti enggak, nanti menyembah Tuhan, nanti enggak boleh. Harus terus terhubung terus-terusan sampai nempel, sampai melekat. Ada firman Tuhan katakan melekat. Karena orang-orang yang terhubung dengan Tuhan itu akan diluputkan oleh Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Di masa-masa yang sukar seperti sekarang, kita harus punya hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, dunia dalam keadaan yang mengkhawatirkan, ada berbagai macam penyakit, ada kejahatan-kejahatan di dalam ekonomi, politik. Tetapi ketika kita melekat dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita semua. Ya, itu firman Tuhan buat kita pada saat ini. Dan ketika di Kejadian dikatakan, waktu Adam dan Hawa, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi ketika dosa itu merasuk, terjadi dosa itu yang memutuskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga mereka lama sekali, beratus-ratus tahun untuk mencoba mencapai Tuhan, gak bisa. Sampai karya salib, sampai Tuhan Yesus diutus untuk menebus dosa umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Saudara percaya mati masuk surga? Amin. Siapa yang percaya mati masuk surga, angkat tangannya. Siapa yang mau cepat-cepat? Nggak ada ya. Nggak ada. Padahal enak loh. Di surga tuh enak. Ya, dulu seminggu sebelum mami saya meninggal, dia baca buku tentang saya melihat surga. Terus mami di toko dia bilang gini, Nel, surga teh enak kan loh tuh lihatin saja. Di sana ya ada satu hamba Tuhan lah pokoknya pernah dibawa ke surga gitu ya. Dia tulis buku dan buku itu laris banget. Wah, enak banget ya. Tapi kita nggak ada kepikiran apa-apa. Seminggu kemudian meninggal tuh. Ya, dan saya percaya surga itu begitu indah. Amin. Amin. Siapa yang percaya surga itu indah? Angkat tangan. Siapa yang percaya masuk surga? Amin. Ketika kita percaya Yesus, semua dosa, apapun dosamu semerah kermisi sudah diampuni oleh Tuhan. Sudah bebas dan kita pasti ketika kita mati kita masuk surga. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan takut mati, saudara. Ya, kapanpun Tuhan memanggil saudara, percaya bagian saudara dalam kerajaan surga. Ya, tetapi ada ayat lain mengatakan jangan melakukan
dosa lagi. Selama kita di masa penantian ini kedatangan Tuhan, ya kita jangan melakukan dosa, ya. Puji Tuhan. Nah, roh kita harus terus terhubung, terpelihara dengan Tuhan. Kalau circle saudara, ya di dunia ini senang hangout, jalan-jalan gitu ya. Saudara jadi suka jalan-jalan nggak? Suka jalan-jalan. Kalau circle saudara orangnya mageran gitu, males ngapa-ngapain malas, saudara jadi malas-malasan juga. Kalau saudara ketemu dengan orang yang energik, ya, orang-orang yang sukses, makanya ada beberapa motivator. Anda harus bergaul dengan orang sukses, nanti ke bawah sukses. Betul, saudara. Orang-orang ketika kita bergaul dengan orang-orang yang energik, sukses, saudara ke bawah sukses dan juga energik. Gitu, saudara. Ketika saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan sama seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara akan bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara punya kehidupan yang Yesus punya waktu dia hidup di muka bumi ini, saudara. Ya, ketika kita terus bergaul dengan Tuhan, hidup kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Ya. Kehidupan kita akan terus bersinar. Tetapi ingat, saudara, ketika Yesus mau hadir di dalam kehidupan kita, saudara, itu pasti akan terjadi konflik. Ya, ketika Yesus mau hadir aja di muka bumi ini, ketika beberapa ribu tahun yang lalu, ketika Yesus mau hadir, itu terjadi konflik, saudara. Konfliknya apa? Maria hamil di usia muda. Kalau saudara Google, umur berapa Maria hamil? Ayo guru-guru sekolah minggu, 12-14 tahun tuh. Udah hamil dan nggak ada bapaknya. Ya, itu pasti konflik. Jadi artinya gini, ketika Yesus mau hadir dalam kehidupan saudara, itu pasti ada konflik. Konflik itu dibuat iblis supaya kita tidak terhubung dengan Tuhan. Konflik itu sesuatu yang dibuat oleh iblis supaya kita tidak terkonektif dengan Tuhan. Ya. Tetapi ingat, ketika saudara Yesus mau hadir, ya, apapun yang di tantangan yang saudara hadapi, kalahkan iblis dan siasatnya yang menyesatkan di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudara akan menang. Saudara datang ke tempat ini pasti ada konflik juga kan tadi. Aduh, datang ya. Aduh, udah jam segini. Aduh, belum mandi. Aduh, takut hujan. Aduh, nggak ada kendaraan. Ada perasaan-perasaan seperti itu dibuat oleh iblis supaya dengan cara apapun supaya saudara tidak terkoneksi dengan Tuhan dalam ibadah, dalam fellowship tiap-tiap hari. Di kaum muda saya ajarkan dari tahun yang lalu, sekarang dibuat tentang WFH. Ya, ada program di anak-anak muda namanya Worship from Home. Setiap pagi dari Senin sampai Jumat jam 4 pagi, ya. Dan saya lihat fluktuasinya, pergerakannya orang yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pernah 4 lagi, 3 lagi. Kenapa, saudara? Mereka kadang-kadang malas, nggak enak badan, kesiangan bangun, ya apalagi sakit lah dan sebagainya. Itu adalah usaha si iblis supaya anak-anak muda nggak terhubung di dalam wadah WFH ini. Ya demikian pula kita, saudara. Ketika saudara mau berdoa dengan sungguh-sungguh worship kepada Tuhan, nah terhubung dengan Tuhan salah satunya dengan worship, menyembah Tuhan. Ketika saudara mau menyembah Tuhan, ada aja gangguannya. Ketika saudara mau beribadah, ada saja gangguannya. Dan saudara harus mengusir itu dalam nama Yesus, dan saudara akan menjadi pemenang. Ya, harus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan closing. Ya. Hari ini kita belajar 3 hal. 3 hal penting. Ya, yang pertama adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sama ucapkan. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, miliki iman yang dinamis. Yang ketiga, selalu terhubung dengan Tuhan. Itu yang membuat less of me, more of God. Ya, kita semakin berkurang, tetapi Tuhan yang bertambah-tambah. Sehingga saudara akan alami perkenanan Tuhan dan penuaian di tahun ini. Amin. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kita semua dan kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang berubah menjadi ciptaan-ciptaan yang baru
yang selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan kita bisa ya selalu terhubung dengan Tuhan. Kita selalu terkonektif dengan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita diubahkan dari hari ke hari. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung, ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang bertolak atasmu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Oleh darah-Mu Yesus, kami semuanya layakkan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari kita katakan, ku terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu dan selalu. Amin. Haleluya. Mengikuti pimpinan Roh Kudus, memiliki iman yang dinamis, dan selalu berhubung dengan-Mu sampai melekat Tuhan. Amin. Dasar hidupku yang berbatas, ku terhubung denganmu. Amin, amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang bertolak atas. Ku Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di ibadah bersama kami and be a part of our family. tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema bagi kehidupan kita. Ingat, less of me, more of God. Hari Rabu depan kita akan merayakan Chinese New Year. Woo! Kyonghi, Kyonghi. Nah, berhubung hari Rabu depan bertepatan dengan tahun baru Imlek, Maka perayaan festi ditiadakan untuk sementara dan akan diadakan kembali pada Rabu 5 Februari 2025 catat tanggalnya ya. agar Anda tidak melewatkan bulan puasa ini. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing Special Chinese New Year. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join. Jangan lupa hadir tepat waktu ya. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Hari Sabtu depan kita akan ada Kalvariut. Bakal ada sesuatu yang spesial loh, so jangan sampai Anda ketinggalan Kalvariut ya. Kita akan bersama-sama berkumpul di GBS Kalvari Sukabumi jam 4 sore. Kita juga ada program baru loh, yaitu WFH, Alias, Worship from Home. setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. You join WFH ini agar kita terus bisa membangun relasi dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita akan ada Ibadah Raya. jam 8 pagi di GBES Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Kalvari Kids di lantai 3 yang tentunya
tentunya mereka akan mendapatkan pembekalan firman Tuhan. Minggu depan kita akan ada Holy Communion. Mari kita ikuti perjamuan khusus ini agar kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So, see you guys there! Dan minggu depan juga adalah waktunya untuk mengumpulkan persepuluhan. Mari jemaat Tuhan kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Last but not least, Senin besok tanggal 27 Januari kita akan ada baptisan air. Jam 2 siang di GBIS Kalvari Sukabumi. Mari kita dukung dalam doa agar proses pelaksanaan baptisan air ini berjalan dengan lancar. Untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan dukungan, Anda dapat hadir jam 2 siang Senin besok di GBIS Kalvari Sukabumi. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBIS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. atau dapat transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikan persembahan secara langsung. Melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBIS Kalvari Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBIS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you! Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, bukan tentang seluruh besar jumlahnya, melainkan seberapa tulus hati yang memberikannya. Mari kita memberikan dengan sukacita. Sekali lagi saudara terberkati pada pagi hari ini. Terberkati, mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Kau begitu luar biasa. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya, kami yang lemah sudah Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit kami percaya hari ini juga Tuhan sudah sembuhkan semua sakit kami. Yang dalam masalah, Tuhan sedang berikan jalan keluar buat kami. Berkat-berkat itu sedang on the way dalam kehidupan kami. Dan kami tinggal menunggu waktu Tuhan yang tepat. Maka semua hal-hal ajaib, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami berdoa untuk Ibu Vera yang sudah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tuhan berkati kehidupannya. Walaupun saat ini Ibu Vera dalam kedukaan karena Reza sudah meninggalkan di bumi ini, tetapi kami percaya Reza sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Dan biarlah Ibu Vera terus dihiburkan oleh Roh Kudus, semakin hari semakin kuat, dan dia boleh terus berpaut dengan Engkau Tuhan Yesus. Hidupnya akan menjadi berkat, hidupnya akan menjadi spektakuler karena Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan Ibu Vera. Terima kasih Bapak, terpujian nama-Mu. Kami berdoa pada saat ini untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir Tuhan Yesus pada hari ini Bapak, yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Ahok Tuhan Yesus yang dalam keadaan gula yang sangat tinggi dan juga penyakit jantung. Tuhan Yesus, Kau akan sembuhkan dia. Tuhan, mujizat Tuhan itu masih berlaku dan gampang sekali berlaku Tuhan Yesus, karena Tuhan yang mengerjakan mujizat itu. Dan kami percaya Tuhan akan menjamah Pak Ahok dan Pak Ahok akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jian untuk menjalani persiapan operasi prostat. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya semua yang berhubungan dengan operasi ini akan Tuhan persiapkan Tuhan Yesus. Tuhan yang akan memilih dokternya dan juga Tuhan yang akan menjamah Jian supaya Jian juga boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Gula darahnya juga akan kembali normal sehingga Jian bisa disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami semua yang tidak hadir pada hari ini Tuhan Yesus, yang sakit, yang kami tidak sebutkan satu persatu namanya, Tuhan akan menjamah mereka karena Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, dan Engkau mampu untuk melakukannya. Dan mujizat itu masih ada buat setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.